Rekan Aoba pun terkejut karena jarang banget Aoba salah umpan dan semua juga bingung apa yang terjadi. Tapi bagi Kohaku, kalau saja umpan tadi ada yang berhasil menangkapnya. Bahkan pelatih Misaki terlihat shock kaget dan dia bertanya-tanya apakah tadi Aoba melihat sesuatu. Namun dia juga masih belum percaya dan menganggap itu cuma kebetulan dan umpan yang gak masuk akal. Tapi dia juga bimbang. Itu terlihat umpan yang ngawur seperti berjudi. Namun jika itu semua sudah diperhitungkan dan ada sebuah tujuan di baliknya, membuat pelatih Misaki was-was. Dan ya sepertinya niatan dari Aoba tadi itu mengoper ke Hanazaki. Dan ketika Aoba memanggil Hanazaki, Hanazaki langsung berkata fokus bertahan. Yang dimana kali ini dia benar-benar sangat serius dan fokus. Kita flashback tentang Suon dan Hanazaki, di mana pas mereka bermain tertinggal 1 poin dan waktu sisa 7 detik, Suon memberikan umpan ke Hanazaki di sampingnya sampai terjatuh, sehingga Suon melihat punggung Hanazaki yang membawa bola. Mereka ini satu tim di tim Kogane yang dimana ternyata pertandingan tadi itu final dan mereka berhasil juara berkat Suon dan Hanazaki. Setelah pertandingan, Suon berkata, aku langsung berpikir Noah pasti bakal mencetak poin. Dan ternyata si Hanazaki ini ngasih tahu bakalan pergi ke Amerika. Hanazaki bilang dia nggak tahu sampai kapan, tapi setidaknya selama SMP. Suon pun marah karena mereka berdua ini selalu ngomongin pergi ke turnamen nasional bersama. Kenapa tiba-tiba mau pergi? Yang dimana Hanazaki ternyata terpaksa ikut orang tuanya dan meski udah membujuk itu tidak memungkinkan. Lalu Hanazaki berkata ke Suon, ini Amerika negara basket, pasti aku bisa jadi lebih hebat. Aku merasa ini kesempatan. Aku bakal anggap ini sebagai latihan yang keras. Makanya Suon, kamu juga berjuanglah di Jepang untuk bagianku. Suon pun menjawab, baiklah kalau gitu pas kita ketemu lagi kita harus saling bikin terkejut. Aku nggak tahu kapan itu terjadi, tapi aku akan memperkuat timku dan menunggumu. Lalu sebagai puzzle terakhir Noah akan kembali, terus kita bakal menang dengan tim itu dan jadi yang terkuat. Tetapi faktanya yang sekarang, Suon dan Hanazaki malah menjadi musuh di tim yang berbeda. Di mana Hanazaki membawa bola dijaga oleh Suon dan Suon membuat foul untuk free throw serai. Permainan Hanazaki membuat semua orang terkejut dengan kecepatannya. Kawashiba juga bilang sulit mencari celah serangan dari pertahanan Misaki. Dari tadi Hanazaki terus milih bergerak sendiri. Sejak kesalahan umpan Aoba tadi, dia bahkan gak melirik Aoba lagi. Namun Kawashiba pikir kesalahan tadi itu bukan sekedar salah umpan. Sepertinya Aoba punya maksud tertentu, tapi aku gak ngerti apa itu. Nah, Hanazaki mengambil free throw dan berkata, satu tembakan ini bukan pertemuan kembali yang kuimpikan. Aku selalu merasa belum cukup layak untuk bertemu Suon lagi, tapi usaha keras yang kulakukan di lingkungan tempatku berada itu bukan kebohongan. Aku akan tunjukkan semua yang sudah kulakukan sampai sejauh ini. Kau juga tunjukkan padaku. Yang dimana setelah Hanazaki berhasil, setelah itu Suon berduel dengan Hanazaki lagi, tetapi Suon memilih untuk mengoper. Yang dimana setelah itu ternyata Suon pergi ke post up dengan memanfaatkan perbedaan tinggi badannya dan berhasil mengalahkan Hanazaki karena berhasil mencetak poin dari layup. Nggak sampai di situ karena mereka berdua ini saling balas 1 lawan 1. Ketika Hanazaki menyerang duel dengan Suon, Aoba memanggil Hanazaki dan berlari ke arahnya. Tapi dengan gokil, Aoba berpura-pura melakukan screen dan Hanazaki memanfaatkan itu berlari ke sisi yang lain Suon. Dia pun langsung meloncat untuk layup, namun dia shock karena berhasil dibaca dan digagalkan oleh Suon yang meloncat di belakangnya. Blok yang bersih dari Suon membuat Hanazaki terjatuh dan Suon pun menghampiri, memberikan tangannya dan berkata, kamu bilang kamu tidak akan pernah mengandalkan siapapun. Tetapi Hanazaki menolak bantuan tangan Suon lalu dia berkata, belum selesai.
Dimana ternyata Suon itu selalu memberi pesan ke Hanazaki saat di Amerika. Bahkan sudah 1 tahun, tapi yang berbeda itu Hanazaki membalasnya selalu telat. Suon kirim hari apa, dia balas beberapa hari. Rekan Suon pun berkata mungkin Hanazaki sibuk dengan kehidupannya, tapi Suon bilang dia itu bukan orang seperti itu. Suon pun terus tetap mencoba mengirim pesan kepada Hanazaki, yang dimana isi pesannya gimana basket Hanazaki di Amerika. Hanazaki sendiri ternyata ngetik di Amerika beda banget sama kegiatan klub di Jepang. Aku nggak bisa masuk tim sekolah tapi aku tetap ingin main basket bareng semua orang. Akan tetapi ternyata dia ini seperti bohong karena ketikanya semua itu kayak dihapus dan cuma ngirim pesan singkat. Aku berusaha keras, aku jadi makin jago. Tapi memang kenyataannya Hanazaki ternyata bermain basket kayak street basket gitu. Nah, sekitar 3 tahun lalu di pinggiran Amerika, di mana Akamshi sedang bermain basket dan si Hanazaki sendiri, dia duduk di bawah pohon dan terus menatap foto timnya dulu di Kagane. Bahkan Hanazaki terlihat begitu sedih hanya bisa melihat foto. Namun ada orang yang nyari dia dan berkata ke Hanazaki, coba tunjukkan lututmu, di mana orang ini khawatir dengan Hanazaki. Namun dia lega karena lutut Hanazaki hanya lecet saja. Dia nggak nyangka anak Jepang apalagi sendirian ikut main pick up game di sini. Ya istilahnya main bebas. Anak-anak di sini levelnya lumayan tinggi. Kenapa kau ada di tempat seperti ini? Yang dimana orang ini ternyata ngomong pakai bahasa Jepang, tapi si Hanazaki tetap diam tidak menjawab, membuat orang ini kesal teriak, jangan diam saja. Entah kau masih SD atau SMP, tapi kalau nggak bisa nyatakan pendapatmu dengan jelas, nggak ada yang bakal ngerti. Kalau kau masih secupu itu, mending nggak usah datang ke tempat seperti ini. Namun akhirnya Hanazaki menjawab, tidak ada tempat lain buat main basket. Tiba-tiba saja aku harus pindah ke sini dari Jepang. Aku mencoba masuk tim sekolah, tapi lebih dari 100 orang ikut seleksi dan aku gagal. Orang tuaku bilang bisa mencoba hal lain, tapi aku ingin bermain basket. Karena di Jepang, aku punya teman-teman yang main bareng. Kalau nggak terus bermain, aku nggak bakal berkembang dan aku nggak bisa pulang tanpa bisa menunjukkan hasil ke teman-temanku. Lalu orang yang ngajak ngobrol Hanazaki pun bilang, kupikir kau ini punya mental baja, ternyata cuma demi harga diri di depan teman-temanmu ya. Kalau kayak gitu ya wajar kau nggak dianggap. Kalau cuma lawan orang kayak gitu di sini nggak bakal seru juga. Kalau kamu nggak main buat dirimu sendiri, nggak peduli berapa kali kau kalah, kau nggak bakal jadi lebih kuat. Di sini berapa kali pun kau oper bola, nggak akan ada yang berterima kasih di lapangan. Hal pertama yang harus kau dapatkan adalah rasa hormat. Buktikan nilai dirimu sendiri. Jadi anak Asia masih kecil dengan tinggi badan segitu pasti 100% diremehkan saat pertama kali. Tapi semua itu kalau kau punya kemampuan semuanya bisa dibalik. Sebaliknya, kalau kau benar-benar punya skill pasti orang-orang akan mengakuinya. Asah kemampuanmu dan datang lagi. Kalau kau mau jadi lebih kuat demi kemenangan dan demi dirimu sendiri, aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Karena aku sudah melewati jalan yang sama, kau mengerti kan? Sudah saatnya lepas dari basket yang cuma untuk bersenang-senang dengan teman. Dan ya itulah kilas balik dari Hanazaki. Dan sekarang dia berduel dengan Suon dan sangat gokil berputar dan langsung melakukan layup. Akan tetapi mengejutkannya ada si Kuraishi yang berhasil memblok Hanazaki. Kawashiba dan Ren Senpai pun berkata lawan membaca Hanazaki. Dia selalu terpaku pada serangannya sendiri. Dengan cara seperti itu, ritme di sekitarnya jadi kacau. Bahkan jika dia berhasil, itu bukan pilihan yang baik sebagai guard. Lalu Tachibana pun bilang ke Ren, memang dia kehilangan ketenangannya, tapi mungkin karena aku sudah bicara lebih dalam dengannya, karena di sini aku tidak ingin dia melarikan diri. Jika dia bisa menemukan jawabannya di sini, aku pikir dia bisa menjadi guard bagi tim ini dengan caranya sendiri. Dan si Hanazaki sendiri mengingat perkataan Suon dan orang lain soal dirinya yang gak pernah mengandalkan orang lain. Berlagak seolah-olah mengerti segalanya membuat Hanazaki kesal, tapi dia tetap ngotot. Inilah permainan yang sudah aku bangun selama ini. Dimana ia pengalaman Hanazaki selama di Amerika bahkan bisa mengalahkan Akamshi sana.
Nah, Hanazaki duel lagi dengan Suon dan dia terus mempertahankan harga dirinya dengan tekad yang kuat. Aku mengasah keterampilan yang kupunya, inilah permainanku. Akan tetapi pada akhirnya Suon berhasil merebut bola dari Hanazaki dan berkata, "Sudah cukup Noah, sudah cukup." Yang dimana digambarkan semua kehidupan Hanazaki yang di Amerika seketika hancur semuanya. Dan ketika dia melihat punggungnya Suon, dia mengingat pas kecil bermain bersama Suon dan semuanya yang selalu bahagia setiap saat. Apalagi Suon yang selalu mengoper kepadanya. Bersama-sama saat di tim SD membuat Hanazaki seperti tertampar mengingat semua hal itu kembali. Hanazaki yang membiarkan Suon mencuri bola dan lewat. Untungnya ada Aoba, tapi ya Aoba dianggap foul terhadap Suon. Tapi di sisi lain Aoba melihat Hanazaki yang seperti Hanazaki entah kenapa down gitu. Dan pada akhirnya tim Serai melakukan pergantian yang dimana Hanazaki dan Aoba ditarik keluar. Bahkan pelatih Iori memanggil Hanazaki dan berkata, "Berpikirlah, aku yakin kau memang berniat begitu, jangan lupa bahwa ini masih dalam pertandingan, tetap jaga semangat dan tenangkan pikiranmu." Tapi ya muka Hanazaki itu entah kenapa sedih dan dia langsung duduk. Tapi di sisi lain, si Aoba mukanya tenang banget. Bahkan pelatih Iori tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya. Aoba mengikuti Hanazaki dan ketika dia ikut duduk di sampingnya, Aoba berkata ke Hanazaki, "Aku akan bicara." Tapi sebelum Aoba ngajak ngobrol, Hanazaki berpikir sudah tidak ada lagi keahlian yang selama ini aku andalkan. Usaha yang sudah kulakukan, permainan yang bisa ku percaya itu semua sudah tidak ada. Namun tiba-tiba Aoba memanggil Hanazaki. Tapi si Hanazaki malah bilang gak mau diganggu. Dan seketika tiba-tiba si Aoba malah menampar pipinya begitu sangat keras. Membuat semuanya terkejut dan gak hanya sekali saja, Aoba terus menampar pipinya sampai merah. Beneran tanpa henti sampai si Hanazaki teriak buat Aoba berhenti. Hal itu membuat Hanazaki kesal, "Apa yang kau lakukan?" Namun Aoba berkata sakit hati, sangat sakit hati, sampai benci banget sama diri sendiri. Tetapi muka Aoba sebaliknya, dia malah tersenyum. Membuat Hanazaki bertanya, "Lalu kenapa kau tertawa?" Dan Aoba bilang, "Semakin kuat lawan yang tidak bisa dikalahkan sendiri, kebahagiaan ketika membuat tim menang pasti sangat besar." Dan seketika Hanazaki terkejut shock, langsung mengingat dirinya bersama Suon di SD. Di mana Hanazaki mengingat kembali dia tertawa bersama semuanya dan Aoba berkata ke Hanazaki, "Tutup matamu sebentar." Yang dimana mereka berdua malah tutup mata, membuat pelatih Iori dan Mbak Okita pun bingung. Tetapi lucunya Hanazaki kesal, "Apa kau bisa berpikir sejernih ini di saat seperti ini?" Namun Aoba berkata, "Tentang kesalahan umpan yang kulakukan sebelumnya, kau masih ingat? Coba bayangkan kembali. Situasi di lapangan saat aku memegang bola di dekat high post, para senior berada di sisi sebaliknya. Di low post dan sudut 45 derajat, pemain bertahan mendekati penjagaan orang dan mewaspadai umpan. Di sisi bola, hanya aku dan Hanazaki 2 lawan 2. Pada saat itu ruangnya terbuka lebar, hanya satu langkah. Dengan hanya bergeser satu langkah ke samping, kau bisa mengambil posisi di belakangnya. Suon kehilanganmu dari pandangannya, semuanya adalah milikmu. Jika saja kau melakukannya, ruang itu akan menjadi milikmu sepenuhnya." Tapi Hanazaki berkata, "Dari posisiku tidak mungkin aku mengira umpan itu akan datang." Tapi Aoba bilang, "Itu tepat di belakangmu, bola itu milikmu." Akhir-akhir ini aku sering melakukannya, menutup mata, membayangkan pemandangan di lapangan saat pertandingan berlangsung. Dalam situasi seperti apa, siapa yang berada di mana, bagaimana lawan bertahan, dan bagaimana caranya bola bisa sampai kering. Saat aku terus melakukannya, aku mulai bisa membayangkan hal-hal di luar apa yang terlihat di depan mata. Dan aku merasa bahwa peluang mungkin ada di tempat yang tidak aku lihat. Seperti itu caraku memikirkannya. Ya meski kadang-kadang seperti barusan pikiranku meleset dan aku gagal.
Aoba tersenyum, bukankah ini membuatmu bersemangat? Jika dalam imajinasiku kau muncul dan memberikan umpan yang akan membuat kita berdua terkejut, sebuah umpan yang tidak pernah diduga oleh siapapun, menurutku itu berarti kita sedang bermain basket yang luar biasa. Hanazaki lalu bertanya, jalur menuju masa depan hingga kering, di sini akan kosong atau kalau di sini aku bisa tembak? Kau memberikan umpan sesuai dengan gambaran itu. Sebagai penerima umpan, aku akan merasakan imajinasimu dan sepenuhnya menyesuaikan diri. Dan Aoba bilang kalau berhasil, pasti rasanya luar biasa banget. Dan tiba-tiba hal itu membuat Hanazaki tersenyum. Nah, pas mereka memejamkan mata dan ngobrol, tim Misaki berhasil menambah keunggulan dan sekarang kuarter kedua selesai. Kawashiba pun pikir sepertinya para senior tidak bisa mengikuti irama permainan mereka sendiri. Aku tidak ingin berpikir seperti ini, tapi tanpa Hanazaki rasanya ada yang kurang stabil. Dan tiba-tiba saja mengejutkan, si Hanazaki menundukkan kepalanya dan dia minta maaf. Sebagai guard, aku hanya melihat diriku sendiri. Jika aku diberi kesempatan lagi, Hanazaki dengan serius berkata, lain kali aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kapten Hinata pun merangkul Hanazaki dan lalu berkata, kami juga akan mencobanya sekali lagi. Kali ini aku akan mendukung kalian dengan baik, coba lakukan dengan bebas, jangan ragu-ragu. Dan hal itu membuat pelatih Yori terlihat tersenyum dan skor sementara tim Sere tertinggal selisih 15 poin dari tim Misaki. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini